Kemajuan ilmu pengetahuan tidak akan berkembang tanpa kondisi politik dan pemerintahan yang stabil. Ketika negara aman, ekonomi kuat, dan ilmu pengetahuan dapat maju. Pada masa ini, ya, kita lihat pada masa ini, fase ya, ada beberapa fase ya. Fase ini pada tahun 711 terjadi penaklukan di Andalusia. Fase ini menjadi awal masuknya peradaban Islam ke Andalusia. Setelah wilayah berhasil dikuasai, umat Islam mulai membangun sistem pemerintahan baru, yaitu pada masa Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Kemudian pada era Abdurrahman Ad-Dakhil, ya, dibangun stabilitas infrastruktur, ya, kemudian sistem administrasi pemerintahan teratur, stabilitas ekonomi. Ya, beliau berhasil menyatukan kondisi politik yang sebelumnya tidak stabil dengan pemerintahan yang teratur, masyarakat menjadi lebih aman dan ekonomi berkembang. Ya, ini menjadi fondasi penting bagi kemajuan pendidikan dan kebudayaan Islam di Andalusia. Kemudian puncak era Al-Hakam. Kejayaan intelektual, ya, dukungan finansial negara untuk ulama dan ilmuwan, pendidikan menjadi prioritas nasional. Artinya, pada masa ini disebut sebagai puncak kejayaan ilmu pengetahuan di Andalusia. Kaya akan intelektual dan ilmu, negara yang mendukung, ulama dan pendidikan, ya, menjadi prioritas utama. Keseimbangan epistemologis Andalusia atau keseimbangan antara ilmu agama, ilmu rasional, dan tradisi keilmuan dalam membangun peradaban Islam yang maju. Diagram yang berbentuk lingkaran ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu di Andalusia lahir dari perpaduan 3 unsur, ya, yaitu kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah kebutuhan spiritual, tradisi keterbukaan, dan kebutuhan intelektual. Arsitektur Lembaga Pendidikan Andalusia. Pendidikan di masjid bersifat terbuka, ya. Tidak, yang pertama adalah kutab. Kutab menjadi dasar pembentukan literasi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memiliki kemampuan dasar membaca, memahami ajaran Islam. Ya, kemudian adalah masjid. Ya, masjid atau ruang publik. Bukan hanya sekedar tempat sholat, ya, pada masa itu sistem halakoh dan diskusi lintas masyarakat, kemudian pendidikan tidak eksklusif untuk elit politik. Nah, yang kemudian adalah perpustakaan. Perpustakaan atau pusat riset, penerjemahan, jadi bukan hanya untuk tempat penyimpanan, gitu ya, tetapi juga untuk penyalinan manuskrip, gitu. Kemudian pengembangan ilmu. Selanjutnya adalah universitas. Universitas adalah puncak keilmuan, berpusat di Cordova, Sevilla, dan Granada. Pusat transmisi ilmu kedokteran dan filsafat menuju Eropa Barat. Perpustakaan Cordova, Laboratorium Pengetahuan Aktif. Perpustakaan Cordova memiliki sangat banyak manuskrip atau naskah kuno, isinya mencakup ilmu agama, filsafat, kedokteran, MTK, astronomi, sastra, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemikiran kritis terhadap ilmu lama, jadilah inovasi dan pengetahuan baru. Selanjutnya sintesis baru. Tidak sekedar menyalin, melainkan melakukan kritis dan analisis teori lama. Menjadilah transmisi. Transmisi itu adalah ilmu dari dunia Islam, kemudian menyebar ke Eropa,
Saat Eropa mengalami masa kemunduran ilmu, pengetahuan Andalusia menjadi jembatan ilmu. Kuadran intelektual tokoh lintas disiplin ilmu atau tokoh-tokoh intelektual besar Islam di Andalusia. Satu, Ibnu Rushd, ya. Beliau adalah ahli filsafat dan kedokteran, menggabungkan antara akal dan agama secara rasional. Kemudian pemikirannya mempengaruhi perkembangan Renaissance di Eropa. Kemudian adalah Ibnu Hazm. Beliau adalah ahli fikih, teologi, dan sastra. Dikenal dengan pemikiran analitis dan karya sastra yang terkenal, yaitu Tauq al-Hamamah. Kemudian memberi kontribusi besar dalam ilmu keislaman dan sastra. Selanjutnya yaitu Al-Zahrawi. Ya, beliau adalah ahli kedokteran bedah, mengembangkan alat dan teknik operasi yang menjadi rujukan Eropa selama berabad-abad. Kemudian yang terakhir adalah Abbas bin Firnas. Beliau adalah ahli sains terapan dan dirgantara. Terkenal mencoba konsep penerbangan awal, kemudian berkontribusi dalam astronomi dan mekanik. Menyeberangi zaman relevansi Andalusia untuk Indonesia. Yang pertama adalah mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu sains, artinya mengembangkan budaya berpikir kritis, eksperimen, dan literasi. Kemudian masih adanya pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan kadang terlalu normatif dan kurang didukung budaya riset yang kuat. Ini adalah tantangan Indonesia saat ini, gitu. Kemudian pengalaman Andalusia ini ya menjadi inspirasi transformasi pendidikan dan peradaban modern di Indonesia. Ya, Indonesia perlu membangun pendidikan yang menggabungkan nilai agama, sains, research, dan inovasi agar lebih maju dan kompetitif. Transformasi kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia, ya, atau matriks transformasi kelembagaan. Yang kalau kita lihat di sini di dalam kolom ini, tradisi Andalusia, ya, kutab dan halakoh masjid sebagai pusat pembelajaran. Kemudian kita bisa dimanifestasi di Indonesia itu pesantren tradisional sebagai pusat pendidikan Islam. Ya, kemudian memiliki fokus nilai yaitu memperkuat literasi keagamaan dan sanad keilmuan. Kemudian keterbukaan berpikir atau lintas agama dan budaya, karakter Islam moderat, ya, fokus nilainya itu untuk menanamkan toleransi keberagaman dan dialog peradaban. Kemudian universitas integratif, ya, tradisi di Andalusia, ya, seperti menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, ya. Kemudian sudah ada perubahan evolusi IAIN menjadi UIN, gitu. Penghapusan dikotomi antara ilmu agama dan rasional atau sains. Artinya, sistem pendidikan Islam di Indonesia dapat berkembang dengan mencontoh semangat Andalusia, yaitu pendidikan yang moderat, terbuka, dan mengintegrasikan agama dengan ilmu pengetahuan modern. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut. Modernisasi pesantren, mempertahankan akar dan membuka cabang dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisional Islam. Selanjutnya identitas klasik, penguasaan kitab kuning, pembentukan akhlak dan sanad keilmuan, ya. Namun pesantren juga harus berkembang melalui pendidikan formal yang terstandarisasi, pengembangan kewirausahaan atau kemandirian ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah integrasi teknologi dan sains. Pesantren perlu mencontoh semangat adaptif Andalusia, yaitu mampu menjaga identitas Islam yang kuat sambil terbuka terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan modernitas.
Keterbukaan intelektual dan Islam moderat. Ya, keterbukaan intelektual dalam peradaban Andalusia menjadi inspirasi bagi konsep Islam moderat di Indonesia, yaitu nilai-nilai tersebut kemudian relevan dengan konsep Islam moderat di Indonesia, yaitu moderat toleran, menghargai agama, mendukung dialog antar budaya dan agama. Kemajuan peradaban dapat tercapai melalui keterbukaan toleransi dan dialog antar umat beragama, sebagaimana diterapkan dalam Islam moderat di Indonesia. Tantangan masa depan atau mengungkit budaya riset. Tantangan pendidikan Islam di masa depan yaitu perlunya membangun budaya riset dan inovasi kritis. Ya. Kemudian pengajaran normatif. Saat ini pendidikan Islam seperti UIN dan pesantren sudah berkembang, tetapi masih sering terlalu normatif, fokus pada hafalan, terjebak formalitas administrasi, karena itu diperlukan. Kemudian inovasi kritis. Ya, inovasi kritis itu budaya riset dan pengembangan atau research and development. Kemudian tradisi berpikir kritis, eksperimen ilmiah, publikasi akademik, dan literasi ilmiah. Pendidikan Islam di Indonesia harus bergerak dari sekedar pengajaran normatif menuju budaya ilmiah yang kritis, inovatif, berbasis riset agar mampu menghadapi tantangan yang modern. Sintesis dari moralitas individu menuju peradaban global. Tujuan pendidikan Islam tidak boleh berhenti pada kesolehan pribadi saja, ya, tetapi harus mampu melahirkan generasi yang berilmu, inovatif, dan berkontribusi dalam membangun peradaban dunia yang maju dan bermanfaat bagi umat manusia. Ya, mungkin presentasi saya cukup, ya. Jika ada saya serahkan kepada moderator. Saya mohon maaf jika banyak salah, itu datangnya dari saya karena dalam keadaan belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Monggo Pak Moderator selanjutnya. Oke. Oh, ya ya. Selamat bergabung. 3 apa 4 sih? Ngeblank tau nih. 3 bagus udah. Presentasi dulu semua kali ketua. Baru ntar nanya apa. Oh nanti lupa. Apa tuh maghriban? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Aduh, Astagfirullah. aduh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Aduh, ya izin ya. Dari paparan tadi, saya memperhatikan itu seakan-akan kita kembali ke masa Andalusia gitu. Apalagi dibandingkan dengan Indonesia. Maksud saya itu Indonesia sekarang atau Indonesia masa dekade siapa gitu. Kayak cerita ya. Nah ini masalah ya keberhasilan kemudian membangun khazanah ilmu pengetahuan itu di Andalusia itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan nih, mengapa sih Andalusia saat ini tuh tidak lagi menjadi pusat peradaban Islam gitu seperti masa lalu? Kan sayang gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan pemakalah kan, wah luar biasa sekali ya. Sementara Indonesia itu justru berkembang sebagai
negara dengan populasi ya muslim terbesar di dunia lah, seperti itu. Itu saja barangkali ya, simpel aja, jangan banyak-banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Andalusia. Iya. Ya, iya. Ya, terima kasih, Mas Saifullah atas pertanyaannya. pertanyaannya. Mungkin disebabkan karena perpecahan internal ya, konflik antar kerajaan gitu, menguatkan gerakan dari pihak Kristen Eropa ya, serta kejenuhan intelektual dan minimnya akar tradisi budaya yang mengakar kuat di kalangan pribumi. Ini itu kali sebabnya ya. Gimana teman-teman, ada yang mau nambahin nggak? Tapi tetaplah Andalusia itu tetap menjadi contoh gitu. Peradaban Islam Indonesia itu pada apa ya, berhasil karena berhasil menggabungkan ilmu agama dan ilmu rasional atau sains secara harmonis. Aduh. Masa kebangkitan ya. Wallahu Masa a'lam bishawab, kebangkitan. Pak. Ya Allah, nggak tahu ya ini. Mungkin itu juga ya, barangkali karena memang Andalusia itu sekarang kan bukan wilayah otonom ya, mungkin masih di bagian Spanyol ya kalau nggak salah. Mungkin itu juga salah satu penghambat juga ya, karena memang kan negaranya mayoritas non-muslim tadi, di Spanyolnya itu. Benar. Bisa jadi gitu mungkin. Udah, terima kasih Bu. Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Indonesia lah itu aja. Ya. Baik, terima kasih Prof dan teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ada. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lain aja gitu ya. wabarakatuh. Selesai. Maju. Apa Gus? Umi dulu. Udah tanya sih Bunur. Umi aja langsung. Sekarang siapa Pak Jamal? Saya? Kali mah kelihatan. Iya. Gitu ya. Kelihatan nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pada sore kali ini, Bapak Dr. Haji Afan Hasnan Mubarok MPD, dan juga teman-teman seperjuangan di kelas intensif S3 ini, baik PAI maupun MPI, yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kemunduran pendidikan Islam pasca jatuhnya Baghdad dan Andalusia. Kemunduran pendidikan Islam setelah runtuhnya dua pusat peradaban Islam terbesar, yaitu Baghdad pada tahun 1258 Masehi dan Andalusia pada tahun 1492 Masehi. Kedua peristiwa tersebut bukan hanya menjadi tragedi politik dan juga militer, tetapi menjadi titik balik kehancuran tradisi ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan Islam yang sebelumnya mencapai puncak kejayaan di dunia. Baghdad pada masa kekhalifahan Abbasiyah dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia dengan kemajuan dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan juga sastranya.
Sementara Andalusia menjadi simbol kejayaan intelektual Islam di Barat, yang melahirkan budaya toleransi, dialog antar agama, serta perkembangan perpustakaan dan pendidikan yang luar biasa. Kemudian reruntuhan dua pusat peradaban ini menunjukkan bahwa suatu peradaban tidak akan bertahan hanya dengan kekuatan politik atau ekonomi semata, tetapi sangat bergantung pada keberlangsungan pendidikan tradisi intelektual, kemudian stabilitasi sosial dan masyarakatnya. Lantas bagaimana Islam pernah mencapai puncak kejayaan intelektual sebelum akhirnya mengalami kemunduran besar? Maka kita akan lihat di slide selanjutnya. Gimana ya? Sebentar. Dah. Sebentar ya. Aduh. Trouble, Pak. Trouble. Stuck. Iya. Bisa dibantu sama Bapak aja tuh, yang saya ini stuck. Ya bisa. Tadi mah kan bisa. Mana ya? Apa lanjut tanpa PPT? Lanjut aja. Ya bisa di ini, scroll. Oke. Kemudian lantas bagaimana Islam mencapai puncak kejayaan intelektual sebelum akhirnya mengalami kemunduran besar? Pada fase kejayaannya, dunia Islam memiliki dua pusat peradaban besar yang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia, yaitu Baghdad di timur dan Andalusia di barat. Di Baghdad, berdiri Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun pada abad ke-9 Masehi. Lembaga ini bukan sekedar perpustakaan, tetapi juga pusat riset, penerjemahan, diskusi ilmiah, dan juga observatorium astronomi. Kemudian di tempat inilah karya-karya Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Khawarizmi dalam matematikanya dan Ar-Razi dalam kedokteran lahir dari tradisi intelektual tersebut. Sementara itu di Andalusia, di bawah kekhalifahan Umayyah II, menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropa Barat. Perpustakaan Cordoba menyimpan ratusan ribu manuskrip, kurang lebih 400.000 manuskrip berharga, dan menjadi simbol kemajuan intelektual Islam pada saat itu. Andalusia juga dikenal sebagai wilayah yang relatif toleran terhadap keberagaman agama dan budaya sehingga tercipta iklim akademik yang terbuka. Nah, kemajuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa itu memiliki karakter yang terbuka, inovatif, rasional, dan juga menghargai ilmu pengetahuan universal. Maka dua pusat peradaban itu menjadi awal kemunduran panjang dunia Islam. Kemunduran pendidikan Islam diawali oleh kehancuran fisik-fisik tersebut. Pada tahun 1258, Baghdad diserang oleh pasukan Mongol di bawah Hulagukan. Serangan ini menyebabkan pembantaian besar-besaran terhadap masyarakat dan ulama. Kemudian Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia dihancurkan. Manuskrip-manuskrip berharga dibuang ke sungai Tigris hingga air sungai dikisahkan berubah warna karena tinta buku dan juga darah dari korban-korban pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1492 Masehi, Granada sebagai benteng terakhir Islam di Andalusia jatuh ke tangan kerajaan Kristen dalam peristiwa Reconquista. Setelah itu terjadi pengusiran besar-besaran umat Islam dari semenanjung Liberia. Banyak perpustakaan dibakar dan karya-karya ilmiah Islam dimusnahkan.
Sehingga peristiwa ini menjadi tragedi ilmu pengetahuan terbesar dalam sejarah Islam. Karena bukan hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga memutus mata rantai tradisi intelektual dan pendidikan. Namun, kehancuran tersebut sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Tentunya ada faktor-faktor internal yang telah melemahkan peradaban Islam jauh sebelum invasi itu datang. Maka selanjutnya kita akan mengkaji runtuhan dari sisi internal dan eksternal seperti apa. Dari sisi eksternal, Baghdad diserang Mongol sedangkan Andalusia mengalami ekspansi Kristen melalui reconquista seperti yang sudah saya katakan tadi. Akan tetapi penyebab terbesar justru berasal dari kelemahan internal itu sendiri. Di Baghdad terjadi disintegrasi politik, munculnya dinasti-dinasti kecil, kemudian dominasi militer bayaran yang melemahkan pemerintahan pusat. Sementara di Andalusia terjadi perang saudara dan muncul kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing sehingga kekuatan Islam terpecah belah. Selain itu, para penguasa mulai tenggelam dalam kemewahan, perebutan kekuasaan, dan ambisi politik. Sehingga perhatian terhadap pertahanan, ekonomi, dan pendidikan semakin berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa runtuhnya suatu peradaban seringkali dimulai dari lemahnya persatuan, krisis kepemimpinan, dan juga hilangnya orientasi terhadap ilmu pengetahuan. Maka pola runtuhan tersebut muncul lingkaran masalah yang semakin mempercepat kemunduran intelektual di dunia Islam. Lingkaran masalah kemunduran intelektual itu diantaranya. Tahap pertama adalah disintegrasi politik yang menyebabkan kekuasaan pusat melemah dan wilayah Islam terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling bertikai. Kondisi ini membuat dunia Islam rentan terhadap invasi asing. Kemudian tahap kedua adalah krisis ekonomi dan sosial. Konflik berkepanjangan menyebabkan biaya perang tentunya meningkat. Infrastruktur juga pasti rusak. Perdagangan menurun dan juga kesenjangan sosial semakin besar. Kemudian ada tahap ketiga yang menjadi masalah kemunduran intelektual, yaitu hilangnya patronase ilmu. Penguasa tidak lagi memprioritaskan pendanaan terhadap riset, perpustakaan, dan juga pendidikan. Namun fokus negara lebih diarahkan pada militer dan perebutan kekuasaan. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya ialah migrasi dan kemitraan dan kematian ulama. Banyak ilmuwan terbunuh pada saat terjadi perang. Atau banyak juga para ilmuwan yang berpindah ke wilayah lain seperti ke Mesir dan juga Syria, sehingga pusat-pusat ilmu kehilangan tokoh-tokoh terbaiknya. Akibatnya, dunia Islam kehilangan tradisi intelektual yang sebelumnya menjadi pondasi kemajuan peradaban. Kemudian kondisi tersebut berdampak langsung terhadap perubahan pola berpikir umat Islam yang awalnya kreatif menjadi stagnan, tidak inovatif begitu. Maka kita akan melihat pergeseran epistemologi pasca bencananya. Pada masa kejayaan, pendidikan Islam ditandai dengan semangat inovasi dan ijtihad tentunya. Para ilmuwan berani mengembangkan teori baru, mengkaji ilmu pengetahuan dunia, dan juga melakukan penelitian secara mandiri. Namun pada masa kemunduran muncul budaya taklid, di mana kecenderungan mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa mengembangkan pemikiran yang baru. Pintu ijtihad pun dianggap tertutup, sehingga masyarakat mulai takut terhadap pemikiran yang kritis. Akibatnya, para ilmuwan kehilangan rasa percaya diri untuk melampaui karya pendahulunya. Jadi aktivitas akademik lebih banyak berupaya syarah, ringkasan, dan juga verifikasi kitab lama daripada menghasilkan penemuan yang baru. Jadi fenomena ini menyebabkan kreativitas intelektual menurun dan perkembangan ilmu pengetahuan mengalami stagnasi. Stagnasi tersebut diperparah oleh perubahan fungsi lembaga pendidikan yang semakin dipolitisasi oleh penguasa. Maka pada awalnya pendidikan Islam berkembang secara terbuka di masjid dan juga majelis ya. Ilmu yang relatif bebas dari kepentingan politik, akan tetapi pada masa kemunduran, lembaga pendidikan mulai dijadikan alat legitimasi negara melalui sistem madrasah.
Jadi madrasah didirikan untuk memperkuat mazhab tertentu dan mempertahankan ideologi politik penguasa. Kemudian dari masalah kurikulumnya, kurikulum lebih menekankan fikih dan doktrin mazhab dibanding pengembangan ilmu rasional dan sains. Selanjutnya dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran juga berubah menjadi lebih mekanistik melalui sistem imla, kemudian sistem dikte. Peserta didik diarahkan lebih ke menghafal daripada berpikir kritis. Akibatnya, pendidikan kehilangan fungsi dari sebagai sarana pengembangan intelektual dan transformasi sosial. Maka perubahan tersebut kemudian memunculkan persoalan mendasar dalam proses belajar, yaitu berhentinya pendidikan pada tahap hafalan semata. Nah, kemudian bagaimana pemahaman dan kemampuan berpikir kritis itu? Yang pertama, harus ada pada fase hafalan, yaitu menghafal teks-teks dasar. Tahap ini penting sebagai pondasi ilmu. Kemudian yang kedua, seharusnya kita masuk ke dalam tahap al-fahmu, yaitu pemahaman, untuk memahami makna, kemudian menganalisis konteks, dan juga mengembangkan pemikiran baru. Pada masa kemunduran Islam, pendidikan justru berhenti pada tahap hafalan. Pembelajaran menjadi mekanistik dan formalistik. Peserta tidak mampu menghafal banyak teks, tetapi kurang mampu. Mohon maaf, peserta didik mampu menghafal banyak teks karena sebagai hafalan, tetapi kurang mampu mengembangkan kreativitas, inovasi, dan juga pemecahan masalah. Hal ini yang menyebabkan pendidikan kehilangan daya transformasinya terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, trauma sosial akibat invasi juga turut mempengaruhi perubahan pola pikir umat Islam terhadap ilmu pengetahuan. Setelah invasi dan kehancuran besar terjadi, maka masyarakat Islam mengalami trauma kolektif yang mendalam, yaitu ada rasa takut, frustasi, dan juga ketidakstabilan sosial yang mana menyebabkan masyarakat lebih memilih sikap pasif terhadap perubahan. Sufisme yang sebelumnya menjadi sarana pendalaman spiritual berubah fungsi menjadi pelarian dari realitas sosial yang hancur. Pada saat yang sama, praktik tahayul dan khurafat justru mulai berkembang. Selain itu muncul ini dikotomi ilmu, ya, antara ilmu agama dan ilmu syai'in. Ilmu agama dipersempit hanya pada kajian hukum syariat, sedangkan ilmu rasional seperti filsafat, kedokteran, dan sains dianggap kurang penting atau bahkan dicurigai pada saat itu. Pemisahan ini menjadi salah satu penyebab utama kemunduran peradaban Islam, karena ilmu pengetahuan tidak lagi dipandang sebagai kesatuan antara wahyu dan akal. Padahal wahyu dan akal tidak bisa dipisahkan dalam suatu keilmuan. Akibat jangka panjang dari kondisi tersebut kemudian bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, yaitu adanya warisan kehancuran dari dampak jangka panjang. 1. Kemunduran pendidikan Islam. Pasca jatuhnya Baghdad dan Andalusia meninggalkan dampak yang sangat panjang terhadap perkembangan dunia Islam. Kehancuran tersebut bukan hanya menyebabkan hilangnya pusat kekuasaan, tetapi juga memutus rantai tradisi intelektual yang selama berabad-abad menjadi fondasi kemajuan dari peradaban Islam itu sendiri. Kemudian salah satu dampak yang lainnya adalah musnahnya warisan ilmu pengetahuan. Ribuan bahkan jutaan manuskrip, kitab, hasil penelitian, karya ilmiah hilang akibat pembakaran perpustakaan serta peperangan. Padahal karya-karya tersebut merupakan sumber perkembangan ilmu kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, hingga teknologi pada masa itu. Kehilangan ini membuat dunia Islam mengalami kekosongan intelektual yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Selain itu, dunia Islam mulai mengalami stagnasi peradaban. Ketika umat Islam mengalami kemunduran dalam pendidikan dan riset, Eropa justru mulai bangkit melalui Renaissance. Ironisnya, banyak ilmu yang menjadi dasar kebangkitan Barat berasal dari karya-karya ilmuwan Muslim yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Hal ini menunjukkan bahwa kemunduran suatu peradaban seringkali terjadi ketika tradisi ilmu pengetahuan tidak lagi dijaga dan dikembangkan tentunya.
Dampak lainnya ialah melemahnya ekonomi dan politik umat Islam. Jalur perdagangan internasional terganggu, pusat ekonomi runtuh, dan negara-negara Islam menjadi semakin mudah dikuasai bangsa Barat melalui kolonialisme. Pada akhirnya, kemunduran pendidikan berpengaruh langsung terhadap lemahnya kekuatan sosial, kemudian lemahnya kekuatan budaya, politik, dan politik umat Islam secara global tentunya. Maka dengan demikian, bagaimana konsep tajdid atau pembaharuan menjadi jalan untuk membangkitkan kembali kejayaan pendidikan dan peradaban Islam di era modern ini? Setelah mengalami kemunduran panjang, dunia Islam memerlukan proses kebangkitan kembali, yaitu melalui konsep tajdid dan juga tajdid atau pembaharuan. Tajdid bukan berarti mengubah ajaran Islam, tetapi menghidupkan kembali semangat berpikir, semangat belajar, dan membangun peradaban sebagaimana yang pernah dicontohkan generasi Islam terdahulu. Langkah pertama dalam tajdid adalah membuka kembali jalur atau pintu ijtihad. Dunia Islam harus keluar dari budaya taklid yang hanya berorientasi pada pengulangan pemikiran tanpa pengembangan. Kemudian pendidikan Islam perlu membangun budaya berpikir kritis, kreatif, dan solutif agar mampu menjawab tantangan zaman seperti sekarang ini. Kemudian langkah keduanya adalah mengintegrasikan kembali ilmu agama dan juga ilmu umum, yaitu tidak adanya dikotomi keilmuan. Pada masa kejayaan Islam, para ilmuwan tidak memisahkan antara wahyu dan akal. Karena itu, pendidikan Islam masa kini perlu menghilangkan dikotomi ilmu agar lahir generasi yang religius sekaligus unggul dalam sains dan juga teknologi. Selain itu, pendidikan Islam juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial tentunya dan juga teknologi seperti pada zaman sekarang tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan akhlak. Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan kecerdasan kognitif, tetapi juga harus membentuk karakter, integritas, dan juga kesadaran moral peserta didik. Sejarah jatuhnya Baghdad dan Andalusia memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kejayaan suatu peradaban sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan juga penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Ketika ilmu dimuliakan, peradaban akan maju. Namun ketika pendidikan diabaikan, maka kemunduran peradaban menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, stagnan. Oh, taklidnya. Ya. Oke, 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 oke. Ya, oke. Baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Izin menjawab ya, Pak? Oke. Nanti boleh apa sih, dikomentari lagi ya. Baik, kita tahu bahwa, untuk menjadi seorang yang, ijtihad atau mujtahid itu, tidak bisa hanya satu kemampuan saja begitu ya, Pak, ya. Apalagi kalau tidak bisa baca Quran, tidak punya ilmu yang cukup gitu ya. Dari sana sudah jelas tidak bisa dijadikan sumber hukum ya atau diambil ya, Pak, ya. Nah,
Contoh sekarang banyak di media sosial begitu ya. Sebetulnya kita harus pintar-pintar memilih, Pak, begitu ya. Tidak semuanya yang memberikan fatwa itu adalah bersumber dari sumber yang utama dan juga yang bisa divalidasi kebenarannya. Maka kembali ke kita, kalau zaman sekarang itu kitanya yang harus lebih waspada. Jadi validasi terlebih dahulu. Jangan ketika kita mendapatkan suatu ilmu langsung dicerna dan langsung diamalkan. Tapi kalau misalkan tentang kebaikan yang sudah divalidasi bahwa misalkan sedekah itu baik, misalkan itu kan hal yang umum ya Pak ya, yang tidak memerlukan pemikiran yang lebih dalam gitu. Maka itu secara kebaikan bisa dilakukan. Tapi kalau menjadikan dasar hukum dari seseorang itu zaman sekarang kita harus memvalidasinya kembali begitu Pak. Gitu Pak. Kemudian tadi oke, apakah ini zaman kemudian? Satu sisi bisa jadi bahwa ini adalah zaman kemajuan dengan adanya teknologi. Semua menjadi serba mudah, begitu ya Pak ya? Begitu. Dan ketika kita mengambil referensi yang jelas, eee, kita bisa mengambil referensi itu menjadi suatu dasar hukum, tapi kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi tidak asal, kan begitu. Kita harus tahu dulu mana yang sumber utama, mana yang second gitu ya, yang sebagai pendukung. Tapi kalau kitanya tidak tahu apa-apa, nah ini adalah kemunduran, di mana kita tidak mau berarti ya untuk, menjadikan, kemajuan itu sebagai perubahan yang bisa membawa kita juga kepada kebaikan, begitu, Pak. Mohon ya, oke. Ya, siap. Oke oke oke. Baik, itu harus ada integrasi semua komponen ya, Pak, ya? Satu, kita misalkan mahasiswa berarti ada di lingkup pendidikan, tapi juga harus melibatkan pemangku kebijakan. Ya, kan begitu kan? Jadi harus terintegrasi antara pemangku kebijakan, kemudian, intelektual, kemudian dari pihak agama juga. Jadi harus dilihat dari berbagai aspek. Sebetulnya harus bersama-sama. Ini adalah, suatu masalah yang memang perlu dirumuskan bersama, tidak bisa hanya oleh sendiri-sendiri. Karena memang sekarang penggunaan, gadget itu sudah, semakin tidak terkendalikan, jangankan orang yang tidak berilmu, anak kan belum tahu apa-apa ya, Pak, tapi sudah pada pinter, usia 2 tahun, 3 tahun. Ini kembali harus ada pemahaman atau, sistem yang jelas dari pemerintah itu sendiri, begitu, Pak. Kalau kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, ya tentu ya kita bisa memberikan pengerahan-pengerahan batasan-batasan, mana yang harus, mana yang boleh untuk diakses dan tidak dan, juga, mungkin memberikan gambaran bahwa tidak semuanya konten walaupun terlihat kreatif, kreatif belum tentu baik, kan begitu intinya kalau gitu ya. Jadi, harus memberikan pemahaman edukasi yang jelas lah tentang, gadget atau teknologi ini, begitu, Pak. Sama-sama, Pak. Izin bertanya Bu Siti, boleh nggak? Tidak boleh. Boleh, Tidak Pak, mangga boleh. mangga, Pak. Mangga. Eh, Boleh, Pak, mangga. Sebebas-bebasnya. Siap Bu. Masya Allah. Pertanyaan Pak Jamaluddin tadi keren, keren, keren. Memang fenomena itu yang terjadi sekarang ya Pak Jamal ya. Sulit membedakan antara ulama dan ulama-ulamaan. Bu Siti izin bertanya ya. Tadi kita mendengar daripada paparan Ibu Siti sangat luar biasa bagaimana perkembangan dunia Islam ya di barat maupun di timur yaitu di Baghdad dan juga Andalusia sangat luar biasa dan kita takjub beberapa ilmuwan dan juga
tokoh-tokoh yang mencetuskan Karena masih ilmu-ilmu dalam baru keadaan seperti belajar. kedokteran, misalkan Terima ilmu kasih matematik dan Prof lain-lain lah, dan gitu kan. teman-teman. Saya Nah, itu akhiri. semua ditunjang Wabillahi oleh taufiq wal hidayah. kekayaan Wassalamualaikum sumber daya warahmatullahi manusia, wabarakatuh. kemudian ulama menghargai ilmuwan dan ulama, kan begitu tadi dikatakan. Nah, dan juga pertanyaannya adalah melihat di Indonesia hari ini pendidikan itu sudah sangat-sangat mudah, ya kan? Untuk kuliah hari ini pun kami di Lampung bisa kuliah di Mojokerto, kan begitu. Sangat mudah, artinya ketika perkuliahan ini dimudahkan, banyak ilmuwan, Mojokerto. kemudian banyak ahli-ahli, kan begitu kira-kira Bu. Nah, melihat dengan mudahnya sistem pendidikan dan mencetus dan melahirkan orang-orang yang berwawasan, nah pandangan Ibu sendiri bagaimana, apakah Indonesia bisa mencapai kejayaan seperti Baghdad dan Andalusia melihat banyaknya sarjana, banyak doktor, profesor, nah begitu kira-kira. Terima kasih Bu Siti. Baik, terima kasih. Mana jawab? Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau saya sih lebih begitu, tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah Pak. Jadi bisa jadi Pak, kan 2045 Indonesia bangkit, Indonesia emas. Nah begitu kan Pak ya. Jadi kalau Iya. misalkan kita bersatu, ulama, umaro, intelektual, semua begitu Pak. Sudah apa ya, dalam kondisi yang ada pembaharuan, maka kita mengikuti pembaharuan itu tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Maka insya Allah kita akan jaya Pak di kemudian hari. Begitu. Amin, amin. Bukan Indonesia cemas Bu ya, Indonesia emas ya. Iya dong, jangan cemas. Oke. Terima Bisa jadi kasih akhir Bu toko, Siti. Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamal, terima kasih dokter, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini nggak bisa kebuka? Buka. Udah. Allah. Hah? Banyak banget. Bisa dikeluarkan. Yuk. Nah. Udah? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati dosen Bapak Prof. Afan dan teman-teman sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia pada masa awal sebagai makalah untuk mata kuliah Sejarah Lembaga Pendidikan Indonesia. Materi ini membahas bagaimana Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia, serta bagaimana pendidikan Islam berkembang pada masa awal hingga masa kesultanan. Latar belakang masuk Indonesia yang berbeda dibanding dengan beberapa wilayah lain di dunia. Penyebarannya tidak menaklukkan, tapi lebih banyak melalui perdagangan, hubungan, perkawinan, dan dakwah para ulama. Seiring berkembangnya masyarakat Muslim, muncul kebutuhan untuk mempelajari ajaran Islam. Dari sinilah lahir bentuk-bentuk pendidikan Islam sederhana seperti pengajian, masjid, surau, langgar, dan rumah-rumah yang digunakan para ulama untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun masih sederhana, lembaga-lembaga tersebut menjadi pondasi penting bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sekarang.
rumusan masalah dan tujuan. Ini terdapat 3 fokus utama pembahasan. Yang pertama, membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Lalu yang kedua, membahas bagaimana corak pendidikan Islam pada awal. Yang ketiga, membahas bentuk pendidikan Islam pada masa Kesultanan Aceh, Demak, dan Mataram. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami proses awal berkembangnya pendidikan Islam serta kontribusinya terhadap masyarakat Nusantara. Slide selanjutnya, teori masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat, di mana ini dikemukakan oleh Snok Harhogne ya, coba baca gimana nih? Snok Harhogne. Saya agak ribet nih bacanya nih. Iya, pokoknya itu deh, gitu ya. Khawatir pelafalannya salah ya. Teori ini memaparkan bahwa Islam masuk melalui pedagang Muslim dari Gujarat, India. Padahal nama ini sering kita dengar ya dari kita SD ya, tapi tetap aja pelafalannya tetap salah. Menurut teori ini, Islam masuk melalui pedagang Muslim Indonesia dari Gujarat Karena masih ya, dalam keadaan sekitar belajar. abad 13. Terima Salah satu kasih, Prof. buktinya Dan adalah teman-teman, saya kemiripan akhiri. batu nisan Sultan Malik Saleh dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, teori Arab. Teori Arab ini didukung oleh dari Prof. Hamkas Anthony ya. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk langsung dari Jazirah Arab sejak abad 7 melalui perdagangan juga. Ketiga, teori Persia dari Husain Jayadiningrat, di mana bukti yang digunakan antara lain adalah adanya tradisi Asyura dan pengaruh tasawuf Persia di Nusantara. Keempat, teori Cina bahwa dari Selamat Mulyana yang menekankan bahwa peran pedagang Muslim Cina dan Laksamana Cheng Ho dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dari berbagai teori tersebut dapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai dan lebih banyak melalui banyak jalur budaya. Slide kelima, corak pendidikan Islam pada masa awal. Pendidikan Islam pada masa awal memiliki beberapa corak utama. Pertama, bersifat non-formal. Pendidikan Islam dilakukan di masjid-masjid, di surau, di langgar, maksudnya langgar ya, bukan dilanggar. Dan rumah ulama dengan metode halakoh, sorogan, dan bandongan. Kedua, pendidikan di awal ini bersifat voluntaristik, yaitu dilandasi keikhlasan, di mana para ulama mengajar bukan untuk keuntungan materi, tetapi sebagai bagian dari dakwah mereka. Ya, di sini mereka membangun hubungan spiritual yang kuat antara guru dengan murid. Lalu corak yang ketiga adalah pendidikan Islam di masa awal itu bersifat akulturatif. Maksudnya pendidikan Islam di awal itu menyesuaikan diri dengan budaya lokal, di mana Islam atau ajaran Islam disampaikan tanpa menghapus tradisi dari masyarakat setempat. Lembaga pendidikan Islam di masa awal. Di berbagai daerah, lembaga pendidikan Islam memiliki nama yang berbeda, tapi dengan fungsi yang hampir sama. Kalau penamaan di Aceh mungkin disebutnya dengan dayah ya. Ya, di mana itu ada pendidikan dari dasar tingkat lanjut, tapi penyebutan lembaganya, lembaga tidak resminya adalah dayah atau monasah. Lalu di Minangkabau penyebutan lembaga tidak resmi dari pendidikan Islam di awal itu disebut dengan disebut surau. Ya, di mana di surau itu penyebaran agama Islam itu dipusatkan di surau-surau
sebagai pusat komunitas dan pengajian. Nah, kalau di kalau di Jawa, lembaga pendidikan Islam di awal itu yang masih konvensional gitu, masih klasik itu penyebutannya adalah pesantren. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat pembentukan moral, sosial, dan budaya masyarakat Muslim sekitar. Perbedaan nama menunjukkan kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan budaya lokal Nusantara. Terus, ya, slide 8. Ke-7 ke-8 ini. Ke-7 ya. Kesultanan Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah karena menjadi pusat keilmuan Islam di Nusantara. Dalam bidang pendidikan, ya, terdapat munasah untuk pendidikan dasar dan dayah untuk pendidikan tingkat lanjut. Materi yang dipelajari itu meliputi tafsir, hadis, tasawuf, filsafat Islam, serta ilmu falak. Aceh juga di Menasah ini, di lembaga pendidikan awal di Aceh ini, melahirkan ulama besar seperti Samsudin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf Asingkili yang memiliki pengaruh besar terhadap tradisi intelektual Islam Melayu. Kesultanan Demak ya di Jawa. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa dan menjadi pusat dakwah Islam. Penyebaran Islam dilakukan secara kultural oleh Wali Songo melalui seni dan tradisi lokal. Contohnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan suluk, Sunan Bonang menggunakan tembang dan gamelan, sedangkan Sunan Giri mengembangkan pesantren sebagai pusat pendidikan. Pendekatan budaya ini membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Lalu Kesultanan Mataram Islam mana? Itu tadi ya? Iya. Lalu ini ayat 9. Pada masa Kesultanan Mataram, Islam menjadi integrasi antara nilai Islam dengan budaya Jawa, di mana Sultan Agung menyusun kalender Jawa Islam yang menggabungkan sistem penanggalan Islam dan tradisi Jawa. Selain itu, berkembang pula karya sastra seperti Serat Sentini yang memuat ajaran tasawuf, etika, dan fikih yang bersumber dari ajaran Islam. Pesantren tetap menjadi lembaga utama untuk mencetak ulama dan membimbing masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam berkembang secara harmonis dengan budaya lokal. Slide ke-10, kesimpulannya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pertama Islam masuk ke Indonesia secara damai ya, melalui teori-teori yang tidak tadi disebutkan, melalui perdagangan, interaksi sosial, dan dakwah. Kedua, pendidikan Islam pada masa awal bersifat non-formal, penuh keikhlasan dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal. Ketiga, kesultanan-kesultanan Islam seperti Aceh, Demak, dan Mataram memiliki peran besar dalam melembagakan pendidikan Islam dan membangun tradisi intelektual Islam Nusantara. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi menyebarkan agama, tetapi juga membentuk budaya dan identitas masyarakat Muslim Indonesia hingga sekarang ini. Demikian presentasi saya serahkan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali nih, alhamdulillah.
Ada satu pemakalah lagi ya? Cukup nggak, Bang? Lanjut aja. Lanjut. Ya, terima kasih. Oke, begini, ini karena sudah maghrib. Oke, baik, terima kasih. Jadi karena ini sudah maghrib, maka yang pemakalah Pak Irfan ya, yang terakhir itu ditunda 2 minggu lagi. Ya, Bro. Jadi cukup 3 pemakalah dan saya akan memberikan beberapa tanggapan Iya. terkait dengan makalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Iya. Untuk saya mohon izin ini saya tidak bisa menyalakan kamera karena saya lagi ada nyambi kegiatan ini. Ya, Yang pertama terkait dengan Islam di Andalusia, tadi lagi tadi gendong ada anak. satu hal yang menarik, yaitu terkait dengan bahwa Andalusia sebagai jembatan atau transmisi tadi disebut dari perkembangan ilmu pengetahuan dunia timur ke dunia barat di saat dunia barat pada waktu itu mengalami kemunduran ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan yang bersumber dari Yunani, yang kemudian diterjemahkan, kemudian diambil oleh kekhalifahan Abbasiyah, itu kemudian sampai kepada dunia barat saat ini dalam bentuk pada masa itu disebut Renaissance dan Humanism, itu memang melalui jembatan Andalusia. Melalui jembatan Andalusia. Sebentar, ada panggilan masuk, sebentar. Oke, nah hal itu memang menunjukkan bahwa, halo Bapak Ibu, dengar ya? Dengar, Pak. Menunjukkan posisi Andalusia pada masa itu sebagai sebuah mediator antara perkembangan ilmu pengetahuan timur yang sangat pesat dengan ilmu pengetahuan barat yang stagnan, karena pada waktu itu di Eropa Barat, di Inggris, Perancis, dan seterusnya, itu pada masa Drag X atau pada masa abad ke-8, di mana ilmu pengetahuan itu tidak berkembang karena begitu dominannya kekuasaan gereja. Maka sebenarnya gerakan-gerakan di Barat, seperti halnya gerakan Protestan, kemudian gerakan Calvinis, itu semua diinspirasi atas perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia. Tuh. Nah, soal bagaimana Andalusia itu mengalami kejatuhan, dan bahkan sekarang bentuk Andalusia itu sudah dalam bentuk Spanyol dan Portugis, Portugal, yang bukan negara Muslim,
Itu sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ibu pemateri, bahwa karena memang terjadi konflik internal yang luar biasa tajam. Karena ketika Tariq bin Ziyad berhasil menguasai Andalusia dan membangun Kesultanan Andalusia dalam sejarahnya, kemudian Andalusia sebagai kepanjangan dari dinasti Umayyah yang tidak berhasil ditaklukkan oleh dinasti Abbasiyah, karena kita tahu Andalusia ini adalah bagian dari kepanjangan dari dinasti Umayyah. Itu kemudian pasca ratusan tahun berikutnya pasca ditaklukkan, Andalusia itu terpecah menjadi beberapa kerajaan Islam. Tadi disebut Cordoba, tadi disebut Granada, belum disebut Sevilla, belum disebut Bilbao, dan seterusnya. Nah, mengapa kemudian mereka pecah? Ya karena kita tahu bahwa kekuasaan, kepemimpinan di dalam sistem kesultanan itu ya kemudian diwariskan seterusnya konflik keluarga dan seterusnya yang kemudian menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian mudah ditaklukkan, termasuk ditaklukkan oleh bangsa Franka. Itu. Apakah bisa berkembang lagi? Ya, bisa jadi. Tetapi kan kita tahu bahwa sebuah imperium berkuasa itu berabad-abad. Andalusia hampir 700 tahun, Turki Utsmani 600 tahun, dan seterusnya. Ya, kalau sekarang ini ada kekuasaan dunia barat, ya dunia barat berkuasa belum lama. Belum ada 300 tahun, belum ada 200 tahun. Dunia barat berkuasa kan paling ya anggaplah kekuasaan mereka yang utuh saat ini kan yang dilawan Iran, yang coba dilawan oleh Cina dan seterusnya, itu kan paling baru setelah Perang Dunia Kedua, kekuasaan yang didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Itu yang pertama terkait dengan Andalusia. Yang kedua tadi ada diskusi menarik terkait dengan dinasti Abbasiyah, di mana salah satunya adalah kemudian ada taklid yang dikatakan sebagai satu penghambat dan seterusnya. Memang Bapak Ibu ketika belajar, memang ada seperti halnya dua pemikiran yang kemudian dua pemikiran itu bersanding sekaligus bersaing. Bersanding sekaligus bersaing. Dulu ada Ibnu Rus, di satu sisi ada Imam Ghazali. Ada Ibnu Rus dan Imam Ghazali, atau kalau pengikutnya disebut Ghazalian dan seterusnya. Nah, memang di dunia timur, Islam di dunia timur, itu berkembang pada saat ini, termasuk di Indonesia, di Asia Tenggara, dan seterusnya. Islam itu cenderung kepada pemikiran Imam Ghazali. Ya, ini penting karena ini menyangkut pola pikir, Bapak Ibu. Sedangkan pemikiran Ibnu Rus yang cenderung rasional dan cenderung berdasarkan basis metodologi itu kurang berkembang. Kan begitu. Nah, mengapa saya katakan bahwa pola pikir itu penting, Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya akan mengambilkan satu contoh. Betapa pentingnya pola pikir yang kemudian akan menjadi seakan-akan dua negara ini sesuatu yang sangat berbeda. Saya contohkan Bapak Ibu, Korea Utara dan Korea Selatan. Mereka punya akar budaya yang sama. Mereka punya etnis yang sama. Mereka punya bahasa yang sama. Tetapi kemudian sistem kekuasaan pasca Perang Dunia Kedua membagi mereka, yang satu hidup dengan pola pikir demokratis, liberalis, kapitalis,
yang satu hidup dengan pola pikir sosialis komunis. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat, membandingkan, menyandingkan Korea Utara dan Korea Selatan saat ini, Bapak Ibu akan seperti halnya terlempar ke dalam mesin waktu 100 tahun yang lalu. Seperti apa kemajuan Korea Selatan dan seperti apa kondisi Korea Utara. Ini bangsa yang sama loh. Ya. Ini seperti halnya, mohon maaf ya, ini enggak sarkas. Contohlah seperti orang Jawa, yang Jawa Tengah jadi Korea Utara, yang Jawa Timur jadi Korea Selatan, kayak begitu contohnya. Dibagi semacam itu, yang satu mengikuti pola pikir liberalis, demokratis, kapitalis, yang satu mengikuti pola pikir sosialis, komunis. 100 tahun yang akan datang, ya kayak Korea Selatan dan Korea Utara itu. Bagaimana keterbelakangan Korea Utara? Di saat Korea Selatan itu sudah ekspansi kemana-mana. Ekspansi di semua bidang. Teknologi, kesehatan, otomotif, sampai budaya K-pop, Blackpink, dan seterusnya merajai dunia, Bapak Ibu. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa pola pikir ini penting sebagai satu pondasi yang akan menentukan 100 tahun suatu bangsa itu akan seperti apa. Ya. Contoh paling nyata adalah Korea Selatan dan Korea Utara. Karena mereka satu bangsa, satu budaya, satu latar belakang, ya. Tapi yang satu begitu maju, yang satu begitu terbelakang. Sama seperti halnya, ya, walaupun sebenarnya lebih nyata Korea Utara dan Korea Selatan. Karena kalau kita membandingkan, taruhlah Indonesia dengan Malaysia, itu masih beda. Karena Malaysia Melayu, oke. Tapi kita yang orang Melayu nggak terlalu banyak. Mungkin karena ada perbedaan budaya menyebabkan tingkat rasionalitas, tingkat peradabannya menjadi berbeda. Tapi Korea Utara dan Korea Selatan, mereka itu satu bangsa, satu etnis, satu bahasa. Punya sejarah yang sama, pernah dijajah oleh Jepang, sama-sama dijajah oleh Jepang. Pernah dijajah oleh Cina, sama-sama. Hanya kemudian setelah Perang Dunia Kedua tahun 1945 dibagi utara menjadi sosialis komunis, selatan menjadi liberalis kapitalis. Tampilannya, pesonanya saat ini berbeda. Korea Utara masih sibuk dengan kelaparannya, Korea Selatan sudah ekspor segala bidang, termasuk ekspor budaya mereka yang luar biasa itu. Tuh, Bapak Ibu. Dan yang terakhir terkait dengan perkembangan lembaga Islam pada awal di Nusantara, saya hanya ingin menambahkan bahwa memang teori masuknya Islam ke Nusantara itu debatable. Tadi sudah dijelaskan, ada Gujarat, ada Persia, ada Arab langsung, ada Cina, dan seterusnya. Kita nggak melihat itu. Tapi kita ingin melihat bahwa pada awal kekuasaan Islam di Indonesia, kita itu begitu tangguh. Contohnya adalah yang mungkin Bapak Ibu bisa searching dimanapun, yaitu adalah kemampuan maritim kita.
ya, kemampuan maritim kita. Teknologi kapal Jung Jawa itu bikin kagum orang-orang Eropa. Sampai ditulis oleh bukunya Timo Perez, judul bukunya adalah Suma Oriental, yang mengagumi teknologi kapal Jung Jawa. Pada waktu dijumpai oleh Timo Perez pada saat perdagangan di Selat Malaka. Kapal-kapal dari Eropa, kapal-kapal dari Portugis waktu itu hanya sepertiga besarnya dari Jung Jawa. Teknologinya membangun kapal tanpa paku. Kalau orang Jawa bahasanya dipatek. Ya. Tapi cetak biru kapal Jung Jawa sekarang seperti apa dan bagaimana teknologinya itu tidak tersisa. Kenapa? Ya karena kita tidak menuliskan cetak birunya, ataupun kita juga tidak punya peninggalan salah satu atau dua kapal Jung Jawa dari era itu yang dimuseumkan, sehingga kita bisa melihat teknologinya seperti apa yang dibangun oleh para arsitek-arsitek kelautan kita pada era pemerintahan Muslim. Terkait di dalam dunia pendidikan, memang karena Islam masuk di Indonesia itu melalui jalur perdagangan, bukan jalur penaklukan militer, maka kemudian di banyak daerah pendidikan itu cenderung bersifat pendidikan teologi. Ya. Pendidikan-pendidikan yang bersifat syariat. Ya, karena memang ini untuk membangun akidah, memperkokoh akidah. Karena memang Islam baru masuk. Kan begitu. Makanya pendidikannya ya bersifat halakoh, di dayah, di surau, ataupun di pesantren kalau di Jawa. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk memberikan sedikit gambaran, monggo didalami dengan membaca banyak referensi, agar kemudian ke depannya bisa memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan sebagai seorang terpelajar untuk membangun Indonesia emas di tahun 2045. Bapak Ibu, ada keresahan di dalam dunia pendidikan kita karena kita ini menjadi negara ranking 1 di Asia Tenggara terkait dengan pengangguran terdidik. Jadi tingkat pengangguran di usia produktif lulusan sarjana kita itu nomor 1. Nomor 2-nya Filipina. Jadi susah cari kerja itu di Indonesia. Nah, mengapa seperti itu? Apakah pendidikan kita tidak kompetensi? Ataukah ada faktor lain yang menyebabkan dunia kerja menjadi sulit? Apakah jadi 19 lapangan pekerjaan itu hanya omon-omon? Ya, kita nggak tahu. Yang jelas faktanya adalah kita adalah salah satu negara dengan pengangguran tertinggi di Asia, pengangguran terdidik tertinggi di Asia Tenggara. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.